Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asira Faradila dan rekan saya bernama Awali. Kali ini kami akan membuat video wawancara untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah keterampilan berbicara yang diampu oleh dosen Ibu Haja Herni Astuti SPD MPD. Kali ini kami mengambil dua tema. Tema pertama yaitu ketidakstabilan politik yang mempengaruhi demokrasi liberal. Yang kedua, tema kasus yang banyak dibicarakan oleh masyarakat sekitar, yaitu adalah kasus Verdi Sambo. Untuk tema pertama, yaitu ketidakstabilan politik yang mempengaruhi demokrasi liberal. Ya, Saudara Awali, bisa berikan analisis Anda tentang faktor utama yang menyebabkan terjadinya ketidakstabilan sistem politik dan perilaku tindak kekerasan di masyarakat dalam kurun waktu kurang lebih 15 tahun terakhir ini, dan bisa diberikan solusi untuk pemecahan atas masalah tersebut. Baik, menurut saya sendiri yang menjadi faktor utama dalam ketidakstabilan sistem politik adalah ketika salah satu dari bagian sistem ada yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Misalnya pada kekuasaan 3 lembaga, yaitu lembaga eksekutif, lembaga yudikatif, dan lembaga legislatif. Jika salah satu dari mereka tidak menjalankan tugasnya dengan benar, maka ketidakstabilan dalam suatu negara akan terjadi. Adapun solusi dari saya untuk mengatasi perilaku tindak kekerasan, yang pertama yaitu menciptakan pemerintahan yang sesuai dengan nilai Pancasila, dan yang kedua mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa tindak kekerasan adalah perilaku yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia atau melanggar hak asasi. Dan solusi terakhir dari saya yaitu penegakan hukum yang kuat agar setiap orang takut untuk melakukan tindak kekerasan. Itulah jawaban dari saya. Baik, terima kasih. Baik, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Baik, Saudara Awaldi, bagaimana pendapat Anda tentang hubungan antara konsep politik liberal di negara Republik Indonesia dengan realitas ketidakstabilan kondisi masyarakat, terutama saat menjelang dan pasca pelaksanaan pemilihan kepala daerah, presiden, wakil, dan pemilihan anggota DPR? Menurut saya, politik liberal adalah politik yang didasarkan dari ideologi liberalisme, yakni menyangkut tentang negara, ekonomi, dan masyarakat yang mengharapkan kemajuan dari budaya, hukum, ekonomi, dan tata kehidupan demokrasi parlementer. Dengan persamaan yang diharapkan masyarakat yaitu untuk penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia. Itulah jawaban yang dapat saya berikan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Baik, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Konflik antara lembaga negara merupakan tontonan yang menarik dan sering terjadi pasca reformasi. Mengapa demikian? Karena konflik antara lembaga negara merupakan tontonan yang menarik. Jika diperhatikan secara detail, konflik antara lembaga negara kita bisa mengetahui tentang kesalahan-kesalahan yang terjadi di antara ketiga lembaga negara kita. Dan kita pun dapat memberikan kritikan, solusi agar perselisihan ini tidak terjadi dan terulang kembali. Terima kasih atas jawabannya. Itulah tadi wawancara yang dilakukan untuk tema pertama. Selanjutnya kita beralih ke tema kedua, yaitu tema tentang kasus yang banyak dibicarakan di kalangan masyarakat, yaitu kasus Verdi Sambo. Verdi Sambo SHSI KMH yang sudah mengetahui jika menembak dapat merampas nyawa, berteriak dengan suara keras pada saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dengan mengatakan, "Weh, tahu tembak,
kau tembak, cepat. Cepat woi, kau tembak. Saya sangat menyesali perbuatan saya, namun saya hanya ingin menyatakan bahwa saya hanyalah seorang anggota yang tidak memiliki kemampuan untuk menolak perintah dari seorang jenderal. Terima kasih. Baiklah, untuk pertanyaan saya yang pertama, dalam sidang pembunuhan Joshua, Sambo perintahkan hajar atau tembak? Baik, berbicara tentang kasus Verdi Sambo, itu adalah kasus yang banyak dibicarakan dan membuat orang menjadi tertarik akan kasus tersebut. Kata hajar yang diutarakan oleh Febri itu berasal dari menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ketika kamu memukuli orang supaya kapok, itu hajar. Hajar etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu hadza acilikum, artinya ini adalah imbalanmu. Febri meneruskan hajar itu baru setelah dia diangkat menjadi kuasa hukum. Sebelumnya nggak ada kata hajar, karena yang dikatakan di BAP itu tembak. Hukum itu tidak bisa jadi retorika. Hajar itu kata yang genetik. Itu nomor 1. Nomor 2, ketika menggunakan kata hajar itu harus ada konteksnya dan bagaimana cara penggunaannya. Contohnya, ada makanan di meja, hajar. Ada sepak bola, hajar. Ketika Sambo mengatakan hajar, itu harus ada konteksnya. Febri tidak bisa mengambil kata itu melepas segenap konteksnya, menegaskan apa yang terjadi pada saat itu, di mana, mengapa, dan kenapa. Dia mengatakan ide kata hajar dan tembak dalam satu kata yang sama. Kenapa? Karena ketika bilang hajar, dia memberikan pistol berisi peluru penuh. Kalau kamu bilang hajar lalu kamu kasih rotan, mungkin Richard akan memukulnya dengan rotan. Namun ketika kamu mengatakan hajar, ketika tidak ada senjata, Richard mungkin akan memukulnya dengan tangan kosong. Lain lagi jika kamu memerintahkan hajar, namun kamu memberikannya pistol dengan 17 peluru, itu artinya kamu suruh dia bunuh. Lalu yang ketiga, kita itu memang harus memaknai bahwa arti dari kata itu harus relevan. Jadi yang dikatakan oleh Febri Diansyah dengan dia tidak menyuruh membunuh tapi menghajar, itu adalah logika yang dipelintir. Tidak ada konteksnya. Jadi kalau saya bilang mau bicara hukum, ya kita bicara hukum. Kalau kita bicara bahasa, nah kita juga bicara tentang tata bahasa akhirnya. Akhirnya hukum diterapkan ke dalam bahasa. Bagaimana jaksa merumuskan dakwaannya, bagaimana juga kuasa hukum bisa memberikan pembelaannya. Pembelaan Febri Diansyah itu tidak ada esensinya, tidak ada substansinya, hanya permainan kata-kata. Apakah hukum itu hanya sebuah retorika? Itulah jawaban saya. Baiklah. Pertanyaan saya selanjutnya, dipelintir dengan maksud apakah ini? Oke. Dipelintir bahwa dia ingin meringankan hukuman, bahwa Sambo itu tidak suruh bunuh, bahwa Sambo itu sebenarnya ingin menyelamatkan Eliezer. Bagaimana mau menyelamatkan Eliezer ketika kamu mengajak orang untuk membunuh? Tidak bisa dilihat peristiwa itu berdiri sendiri. Ketika dia bilang hajar, sebelumnya dia sudah minta kepada Ricky Rizal untuk membunuh. Ricky Rizal bilang, "No, thank you, I don't have the guts. Saya tidak punya mental yang kuat untuk melakukan itu." Kenapa Eliezer? Karena dia anak bawah, atau bisa dibilang dia adalah anak baru. Bekerja di situ baru sekitar 6 bulan, dan Ricky Rizal sendiri bekerja sekitar lebih 3 tahun, sedangkan Joshua lebih dari 2 tahun. Jadi anak baru pasti tidak akan punya kesempatan untuk mengatakan say no. Nyawa yang sudah hilang itu tidak bisa dikembalikan, bahwa yang dirasakan keluarga Joshua, yang dirasakan oleh mama Joshua, apa yang telah kita lakukan ini tidak akan mengembalikan nyawa Joshua. Itulah yang dapat saya sampaikan dari pertanyaan dari saudara Awaldi. Baiklah, terima kasih atas jawabannya. Baiklah teman-teman, itulah tadi wawancara yang kita lakukan dalam 2 tema.
Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.